Puji Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan. Salam. Apa kabar jemaat yang dikasih Tuhan? Berjumpa kembali dalam kesempatan ini pada hari ini, pada minggu terakhir di Januari 2021. Saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi saudara-saudara sekalian atau siapapun yang mendengarkan tayangan ini. Dengan segala harapan dan doa saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Mari saya berdoa, saudara juga berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Engkau untuk kesempatan ini. Lewat persekutuan ini, Tuhan hadirlah dengan kuasa-Mu, melawat kami, melawat jemaat Tuhan, khusus jemaat GPI Sola Gracia yang berada di rumah atau dimanapun mereka berada. Kami merindukan lawatan Tuhan lewat firman-Mu. Engkau berfirman, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Lewat firman Tuhan kami mendapatkan kekuatan baru dalam kami menjalani hari-hari hidup yang penuh dengan berbagai macam tantangan ini, karena kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami akan dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara, puji Tuhan, saya akan membaca renungan firman Tuhan dalam kesempatan ini dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 10. 1 Tawarik pasal 4 ayat 10 berkata demikian. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku, dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Puji Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan. Kesempatan ini saya mau sampaikan doa mengubah nasib hidup. Ya, nasib hidup mereka yang berdoa, mereka yang berseru kepada Tuhan. Sebagaimana apa yang dialami oleh Yabes ini. Dan dari kisah Yabes ini ada pelajaran penting yang akan kita dapatkan di sana. Bagaimana sehingga Yabes dipulihkan, Yabes diubahkan, bagaimana Yabes mendapat pertolongan yang dari Tuhan, bahkan lebih lagi Yabes dimuliakan Tuhan. Kita tahu dalam tulisan di sini di ayat 9 menulis bahwa, saya baca ayat 9, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Tersirat di ayat ini bahwa ibunya memberi nama kepada anaknya ini yang bernama Yabes karena didasari bahwa pada waktu ibunya melahirkan dia penuh dengan kesakitan. Artinya bahwa ketika Yabes dilahirkan berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Iya, bahwa ibunya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Pemahaman pada zaman itu menganggap bahwa sebagaimana Yabes oleh ibunya melahirkan dengan penuh kesakitan, maka Yabes tidak akan memiliki nasib baik. Itu pemahaman pada saat itu. Sehingga orang menganggap bahwa Yabes tidak memiliki masa depan yang baik. Hidupnya tidak akan mengalami hal yang baik. Diibaratkan bahwa dia akan mengalami penderitaan. Dan tidak ada hal-hal yang baik yang akan dia dapatkan. Saudara, dan saya percaya juga Yabes tahu keadaannya ini. Dia sadar bahwa kapasitas dia sesuai dengan namanya Yabes. Dia tahu, saudara-saudara. Dan Yabes tidak hanya berhenti sampai di situ. Dia tidak berpasrah dengan keadaan yang dia alami. Dalam tulisan di sini, dia berseru kepada Tuhan. Ini poin pertama, saudara-saudara. Sehingga dia percaya kalau dia berseru kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan nasib hidupnya. Saya tidak tahu pada peristiwa itu, saudara, karena Alkitab juga tidak menjelaskan detail, tetapi Alkitab hanya menulis kilasan tentang hal ini tetapi saya hanya bisa memberikan sebuah gambaran ketika Yabes ada pada waktu itu. Dalam pandangan orang dunia dia ditakdirkan orang yang tidak bernasib baik, orang yang tidak bernasib mujur. Diibaratkan karena mamanya melahirkan dia dengan penuh kesakitan, maka ya bisa saja pandangan orang dia sakit-sakitan, nggak akan baik, maksudnya nggak akan memiliki nasib yang baik, saudara-saudara.
yang kadang kita dapati di luar sana, saudara-saudara, atau kadang orang mengintimidasi dalam kehidupan kita. Anda nggak memiliki nasib baik, saudara tidak memiliki nasib yang bujur, yang kadang mengintimidasi kita, saudara-saudara. Tetapi bagi Yabes, dia tidak menghiraukan akan hal itu. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup untuk ubahkan nasib hidupnya. Begitu juga saudara-saudara dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah yang mendengarkan tayangan ini. Mungkin saudara pernah mengalami kondisi seperti itu. Ya, katakan nggak sama seperti ini, tetapi mungkin engkau pernah mendapat intimidasi dari iblis, ya, yang seolah terus menekan saudara bahwa siapa sih engkau? Ya, engkau nggak berarti, engkau nggak berharga, hidupmu nggak jadi berkat, atau hal-hal yang mengintimidasi engkau sehingga engkau terperdaya dengan keadaan itu, saudara. Tapi bagi Yabes tidak. Dia percaya sehingga ayat 10, dia berdoa, dia berseru kepada Allah Israel. Dia berseru kepada Tuhan. Sehingga orang boleh berkata, Yabes, engkau tidak memiliki nasib yang baik. Beda dengan saudara-saudaramu yang lain. Beda dengan kakak-kakakmu yang lain. Mereka memiliki nasib yang baik, tapi engkau tidak memiliki nasib yang baik. Dia tidak termakan dengan hal itu, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya dia datang, dia berdoa kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan karena dia percaya Tuhan sanggup mengubahkan keadaan. Iya. Sekali lagi, Tuhan sanggup mengubahkan keadaan, sanggup mengubahkan nasib hidup dari Yabes yang menurut kata orang dan pandangan orang pada waktu itu, dia tidak memiliki nasib yang baik. Saya mau sampaikan kepada kita, saudara-saudara, Bapak Ibu semua, apa yang kita alami dalam hari-hari hidup ini, kita menyadari memang terkadang ada intimidasi dari iblis yang datang menyerang kita, saudara-saudara, yang seolah melemahkan iman kita. Tapi saya menyampaikan konteks kehidupan orang percaya jemaat Tuhan, kita tetap percaya janji Tuhan. Firman berkata, dia memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan segala pengharapan. Kita berpegang kepada janji Tuhan lewat firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Bukan apa kata manusia. Manusia boleh menjudge kita bahwa kita nggak bisa ini, kita nggak bisa itu, kita nggak beruntung, kita nggak memiliki nasib yang baik. Tetapi apa kata Tuhan? Itu yang kita percaya, dan kata Tuhan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Nah, yang menariknya di sini yaitu ketika Yabes datang berdoa kepada Tuhan, dan ketika dia datang berdoa, Tuhan mengembalikan keadaannya Yabes. Yang tadi saya katakan, orang menganggap Yabes yang dilahirkan oleh ibunya dengan penuh kesakitan, dan orang menganggap bahwa Yabes ini dalam hari ke depan hidupnya nggak baik, masa depannya suram. Tapi Yabes tidak memandang hal itu. Dia tidak melihat persoalan itu. Dia memandang kepada Tuhan. Ayat yang ke-10. Dia berseru kepada Tuhan, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Saudara, dari poin doa Yabes di sini ini adalah bicara tekad dari seorang Yabes yang tidak berserah pada keadaan. Sekali lagi, dia tidak berserah kepada keadaan yang dalam kondisi diintimidasi dengan kehidupan yang oleh orang berkata tidak bernasib baik. Tetapi dia mau bangkit imannya, percayanya, enggak, Tuhan pasti ubahkan, Tuhan pasti lakukan, Tuhan pasti balikkan dari situasi yang enggak baik menjadi baik. Dalam kehidupan kita pun juga saya percaya demikian, saudara-saudara dikasih Tuhan. Baik dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dan semua aktivitas saudara-saudara. Ketika kita mau percaya kepada Tuhan, bersyukur dan berdoa, mungkin orang di sekitarmu berkata sudah enggak mungkin. Tetapi Tuhan mungkin. Enggak bisa, tapi Tuhan bisa. Dia bisa membalikkan keadaan dari situasi yang enggak baik menjadi baik, dari situasi yang tidak bisa menjadi bisa. Saudara-saudara, ketika kita datang berdoa, dan menariknya di sini bahwa
Yabes bukan pribadi yang menyerah dengan keadaan itu. Dia memiliki iman yang aktif, saudara-saudara. Bukan pasif, tapi iman yang aktif untuk percaya kepada Tuhan. Iya. Dia memiliki iman yang aktif untuk dia yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup saya. Sekali lagi, orang boleh berkata saya nggak bernasib buruk, tetapi apa kata Tuhan di dalam firman? Dia berdoa dan dia percaya Tuhan ubahkan dia. Dia tidak menyerah. Nah, saya menyampaikan juga, ini menjadi sebuah teladan dalam hidup kita, untuk kita tidak mau menyerah dalam keadaan apapun juga. Amin, saudara-saudara. Iya. Kita mau percaya ketika kita mau datang kepada Tuhan, mau berdoa seperti Yabes, dia berseru kepada Tuhan dan dia dimuliakan. Akhirnya mereka ini Yabes berapa bersaudara, saudara-saudara. Dan ketika Yabes berdoa kepada Tuhan, dia berserah hanya kepada Tuhan, maka akhirnya dia dimuliakan lebih dari saudara-saudaranya yang lain. Yang sebelumnya oleh saudara-saudaranya menganggap dia di bawah. Yang sebelumnya orang menganggap dia orang rendahan. Yang sebelumnya orang menganggap dia yang tidak punya apa-apa. Tetapi ketika dia berseru kepada Tuhan, dia dimuliakan oleh Tuhan. Derajatnya naik, saudara-saudara. Saya menyampaikan, kita adalah anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan. Yang oleh janji Tuhan, firman berkata, kita bukan ekor tapi kita kepala. Kita bukan turun tapi kita naik. Itu janji Tuhan ketika kita datang berserah kepada Tuhan. Lalu kemudian, selanjutnya apa yang dapat kita pelajari dari kisah Yabes di sini, yang tentu akan menjadi pelajaran bagi saudara dan saya. Yabes berdoa dengan iman, dengan percayanya kepada Tuhan. Dia tidak ragu, dia tidak bimbang. Saudara-saudara. Sekali lagi, tadi di awal tadi saya katakan, dia tidak terpengaruh dengan keadaan kata orang. Dia tidak terpengaruh dengan situasi, dengan intimidasi yang ada pada waktu itu. Kamu Yabes nggak beruntung. Karena mama melahirkan dengan penuh penderitaan. Tetapi dia percaya dengan iman, dia tidak ragu. Dan saudara-saudara, ini menjadi pilihan dari Yabes satu-satunya. Yang dia yakin Tuhan sanggup ubahkan, Tuhan sanggup pulihkan dia. Dan saya percepat, apa kata selanjutnya dalam doa Yabes? Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Dan Tuhan dengar dan dikabulkan. Di poin ini saya mau sedikit memberikan sebuah uraian. Dia berkata dalam doanya, sehingga kesakitan tidak menimpaku. Orang berkata, oh kamu gak bernasib baik karena kamu sakit-sakitan. Tetapi tidak, Tuhan sanggup untuk berikan kepada Yabes kesehatan sehingga dia sehat, kuat, diberkati. Dan juga dia minta Tuhan lindungi saya. Dia minta juga Tuhan berkati saya. Oleh orang berkata, oh kamu gak diberkati. Tetapi dia percaya Tuhan sumber berkat, memberkati dengan berlimpah-limpah. Saya mau beri kesimpulan dalam renungan yang singkat pada kesempatan ini. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu dan khususnya jemaat GPD Sola Gracia dimanapun saudara berada, mari kita mau berseru kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, kita mau berseru dan mau berdoa kepada Tuhan. Dan ini menjadi doa Yabes, dan ini juga menjadi doa saudara-saudara sekalian. Untuk kita mau sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan. Dan kita berdoa dengan iman, dengan percaya. Tidak ragu, tidak bimbang. Maka Tuhan akan mengubahkan keadaan hidupmu. Yang oleh kata orang gak bernasib baik, tetapi Tuhan sanggup mengubahkan menjadi baik. Sanggup mengubahkan sesuatu menjadi indah di mata Tuhan dan mulia. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara sekalian, jemaat GPD Sola Gracia yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada. Salam dari saya untuk Bapak, Ibu, anak-anak muda, saudara-saudara sekalian. Mari kita menjaga protokol kesehatan di hari-hari ini dalam kondisi pandemi yang ada. Dan saya percaya dimanapun saudara berada dalam segala tugas aktivitas saudara tetap ada dalam perlindungan yang dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pada kesempatan ini yang mengingatkan kami untuk kami terus berdoa kepada Tuhan, karena kami percaya Engkau Yesus sanggup mengubahkan segala sesuatu menjadi indah.
Karena kami percaya di dalam Engkau, Engkau sanggup untuk pulihkan segala sesuatu. Karena kami percaya Tuhan kami Tuhan yang sanggup, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Dan kami mau percaya di dalam Engkau ada pertolongan. Ketika kami mau datang dengan iman, datang dengan percaya, dan berseru hanya kepada Engkau saja. Hamba berdoa jemaat Tuhan yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada, lawatan Tuhan menjadi bagian seluruh jemaat Tuhan, berkat Tuhan jadi bagian mereka, dan kehidupan mereka terus dipulihkan dari hari datang kepada hari, berkat Tuhan turun atas mereka, dan kehidupan mereka senantiasa terus jadi berkat. Terima kasih, lindungi jemaat Tuhan dalam tugas pekerjaan aktivitas mereka, dan kami percaya dalam hari-hari hidup mereka nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus turun berkat Tuhan atas semua kami dan seluruh jemaat, berkat jasmani, berkat rohani sekarang sampai selamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan.